Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah kutukan Nabi Nuh kepada dua orang putranya menjadi kenyataan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kutukan Nabi Nuh kepada dua orang putranya itu menjadi kenyataan. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan yang baik-baik kepada anaknya, anak sulungnya, Zam, tapi tidak pada dua putranya yang lain, Ham dan Yafits. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang soleh, sedangkan Ham dan Yafits dikutuk. Ham melahirkan keturunan kaum Negro, sedangkan Yafits menurunkan makhluk terjelek. Sejarawan penting Mesir, Syekh bin Ahmad bin Ilyas, dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, mengutip Al-Kisah, mengatakan setelah Nabi Nuh alaihissalam menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Zam, Ham, dan Yafits. Sam menetap di wilayah bagian barat. Keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Sam, dan daerah lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ham ditetapkan di wilayah utara. Keturunannya menempati daerah Sanji dan Habasya. Sedangkan Yafits ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati daerah Turki, Ya'juj dan Ma'juj. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas mengutip Ka'b al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali dia memanggil Sam. Si sulung ini pun datang. Ia datang di hadapan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan." Sahabat yang beriman dimanapun berada, belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang soleh. Sampai Sam mempunyai 5 anak. Pertama, Arfakashyad, yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabiah dan Mudhar, dan kabilah-kabilah Yaman. Yang kedua, Hashim, yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman, yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, dan 1 kaki. Yang ketiga, Huwail, keturunannya adalah
orang-orang yang Amalikah dan Imadiyah. Yang keempat Arum, keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Zamud. Kelima adalah Samalikah yang tidak memiliki keturunan karena mandul. Sahabat yang beriman dimanapun berada, At-Tasalbi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nabi Nuh pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, selanjutnya Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misraim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu sebab ayahku tidak memenuhinya." Lalu Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misraim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuknya para hamba yang sungainya merupakan sungai terungkut." Sahabat yang beriman dimanapun berada, dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir. Tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya, dan di antara keturunannya adalah suku Qutbih. Rupanya ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggamah dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan dua anak laki-laki dan perempuan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu, akan tetapi kita terkena kutukan bapakmu," atau Nuh alaihissalam. Akhirnya Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapak mereka. Keduanya sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada akhirnya dua bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam. Hingga sekarang Al-Kisah mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya Nabi Nuh alaihissalam mengundang Yafits, anak ketiga, tidak menyambut panggilannya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya.
Ya Allah, jadikanlah keturunan Yapt sebagai makhluk yang terjelek. Keturunannya adalah Ya'jud dan Ma'jud serta orang-orang Turki. Yapits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashik, Sannaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakalibah dan Romawi. Sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashik orang-orang Ajam. Keturunan Sannaf adalah Ya'jud dan Ma'jud. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman atau suku yang mendiami negeri Armenia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, berbicara tentang Ya'jud dan Ma'jud, dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'jud dan Ma'jud merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'jud dan Ma'jud masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tarta, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'jud dan Ma'jud sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan Ya'jud dan Ma'jud adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yapits bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan Ya'jud dan Ma'jud diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'jud dan Ma'jud mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan Ya'jud dan Ma'jud memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip Persia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat yang beriman dimanapun berada, wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah tentang kutukan Nabi Nuh kepada 2 orang putranya yang menjadi kenyataan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat ini. Karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya.